Hewan tercepat mungkin adalah burung elang, yang memiliki kecepatan terbang hingga 322 km per jam. Atau mungkin cheetah, yang mampu berlari hingga kecepatan 120 km per jam. Lalu, bagaimana dengan hewan paling lambat? Kungkang, salah satu hewan yang bergerak lambat. Karena saking lambatnya orang-orang menganggap hewan yang malas. Kungkang menghabiskan waktu 2 menit, hanya untuk berjalan sejauh 1 meter. Selain itu, kura-kura juga salah satu hewan yang paling lambat. Ia hanya mampu berjalan dengan kecepatan 0,3 km per jam. Tetapi, bukan mereka yang akan kita bahas. Hewan unik ini salah satu hewan paling lambat di dunia, dan ia tidak memiliki tulang belakang. Hewan itu adalah siput. Siput merupakan spesies Mollusca gastropoda, yang dapat ditemukan di hampir setiap habitat darat di planet ini. Jika kata siput digunakan dalam pengertian yang paling umum, kata tersebut tidak hanya mencakup siput darat, tetapi juga berbagai spesies siput laut dan siput air tawar. Gastropoda yang secara alami tidak memiliki cangkang, atau hanya memiliki cangkang bagian dalam. Gastropoda termasuk dalam kelompok yang lebih besar yang disebut Mollusca, yang meliputi siput, kerang, cumi-cumi, dan gurita. Siput bersifat hermafrodit. Artinya mereka memiliki organ reproduksi jantan dan betina, yang memungkinkan mereka bereproduksi tanpa pasangan. Mereka juga memiliki cangkang luar yang terbuat dari kalsium karbonat yang berfungsi sebagai pelindung dari predator. Cangkang keras ini membantu mencegahnya mengering dan memberikan perlindungan. Sebagian siput bernapas menggunakan paru-paru, yaitu kelompok pulmonata. Namun ada juga siput berinsang, yaitu kelompok polifiletik. Spesies yang memiliki insang dapat ditemukan di darat, dan banyak spesies yang memiliki paru-paru dapat ditemukan di air tawar. Bahkan beberapa spesies laut mempunyai paru-paru. Siput adalah makhluk yang sangat mudah beradaptasi, dan dapat ditemukan di berbagai habitat, dari pegunungan terdingin hingga gurun terpanas. Mereka mendiami lingkungan perairan dan darat, seperti kolam, sungai, danau, lautan, dan hutan. Selain di daerah tersebut, siput juga tumbuh subur di daerah semi kering, padang rumput, lahan basah, bahkan lingkungan perkotaan. Di lingkungan alaminya, siput lebih menyukai kondisi lembab yang menyediakan banyak sumber makanan, seperti alga atau tumbuhan yang membusuk. Siput cenderung aktif pada malam hari, ketika kelembapan lebih tinggi dan suhu lebih moderat. Ketika beberapa spesies hidup secara eksklusif di habitat air atau darat, yang lain dapat berpindah di antara kedua lingkungan tersebut,
tergantung pada perubahan musim atau faktor lain, seperti risiko pemangsaan atau ketersediaan makanan. Habitat siput sangat berbeda antara satu spesies dengan spesies lainnya. Misalnya, beberapa spesies lebih menyukai perairan dangkal, sementara yang lain lebih menyukai perairan dalam. Beberapa bersembunyi di bawah bebatuan yang teduh, sementara yang lain berjemur di bawah sinar matahari penuh. Namun, ada pula yang mungkin mencari dasar berpasir untuk tujuan menggali. Siput memiliki beragam bentuk fisik dan ukuran. Umumnya bagian tubuh siput adalah kepala, dua pasang tentakel, mulut, lidah, dan kaki. Tentakel bagian atas berisi mata dan memungkinkan untuk bergerak, sedangkan bagian bawah digunakan untuk mencium dan merasakan lingkungan. Mulut siput terletak di bawah kepala, di dalamnya memiliki ribuan struktur mirip gigi mikroskopis, yang terletak di lidah seperti pita yang disebut radula, yang digunakan siput untuk mengikis alga, atau memakan ganggang dan tanaman. Sedangkan lidah siput berfungsi untuk mengambil makanan. Kaki siput terdiri dari otot-otot yang kuat dan digunakan untuk bergerak. Kaki siput juga berfungsi untuk menempel pada permukaan, dan membantu siput merayap di permukaan yang licin. Ada siput yang memiliki cangkang bergelombang, berbentuk kerucut, berbentuk bulat dan beberapa tidak memiliki cangkang sama sekali. Selain itu, ukuran tubuh siput juga bervariasi, dari siput air tawar yang panjang cangkangnya hanya 2 hingga 3 mm, hingga spesies siput terbesar, siput raksasa Afrika, panjang cangkangnya bisa mencapai 20 cm, dan beratnya mencapai 1 kg. Bentuk dan ukuran ini dapat bervariasi tergantung pada spesies dan habitat siput. Bentuk tubuh siput juga dapat bervariasi. Ada siput yang memiliki tubuh yang ramping dan panjang, sedangkan yang lain memiliki tubuh yang lebih bulat dan pendek. Bentuk tubuh ini juga dapat mempengaruhi cara hidup siput, seperti kemampuan mereka dalam bergerak dan mencari makan. Siput memiliki makanan bervariasi, yang sebagian besar terdiri dari alga, tumbuhan membusuk, buah-buahan, dan hewan kecil seperti cacing dan serangga. Mereka menggunakan radula atau organ mirip lidah dengan ribuan struktur kecil mirip gigi di sepanjangnya, untuk mengikis partikel makanan dari permukaan seperti batu atau tumbuhan. Tergantung pada jenis siputnya, mereka mungkin juga memakan bangkai atau mengais detritus. Siput adalah makhluk omnivora dan membutuhkan kombinasi protein, lemak, karbohidrat, vitamin, mineral, dan air agar sehat. Selain memberikan nutrisi bagi siput, makanan juga dapat memberikan perlindungan terhadap kondisi lingkungan, seperti panas atau dingin.
Beberapa spesies bahkan menutupi dirinya dengan lendir. Ketika suhu menjadi terlalu ekstrim untuk mengatur suhu tubuhnya. Kebanyakan siput aktif di malam hari, dan bersembunyi di siang hari, untuk mengurangi kemungkinan bertemu predator. Beberapa spesies siput menggunakan cangkangnya sebagai perlindungan dari suhu panas atau dingin, dengan cara mengubur dirinya di dalam tanah, atau menempel pada batu dan benda lain untuk isolasi. Siput juga menunjukkan berbagai perilaku saat makan. Beberapa siput telah beradaptasi dengan pola makan omnivora, yang mencakup tumbuhan dan hewan, sementara siput lain mungkin hanya memakan organisme bertubuh lunak seperti plankton atau briozoa. Selain itu, banyak spesies menerapkan strategi khusus untuk mencari makanan. Beberapa mungkin menggunakan indera penciuman, sementara yang lain mengandalkan isyarat visual untuk mendeteksi sumber makanan potensial.